Hai semuanya, kita belajar pengantar transformasi yuk. Langsung aja ke contoh soal pertama. Diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclid. Ditetapkan relasi sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V, transformasi P sama dengan H, sehingga AP dikali AQ sama dengan R kuadrat. Pertanyaannya, apakah T suatu transformasi? Untuk menyelesaikan soal pertama, kita harus menyelidiki dulu fungsi tersebut ke arah persyaratannya, yaitu kita buktikan bahwa T suatu fungsi dari V ke V, serta T suatu fungsi bijektif, di mana kita harus membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan suatu fungsi kepada, serta membuktikan bahwa itu adalah suatu fungsi satu-satu. Yang pertama, T suatu fungsi dari V ke V. Ambil sembarang titik P, kedudukan P terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan, yaitu P sama dengan A, P bukan sama dengan A tetapi tetap di dalam lingkaran, P pada lingkaran, dan P di luar lingkaran. Baik, untuk P sama dengan A, kita misalkan bahwa Q sama dengan transformasi dari P sama dengan A, sehingga AA dikali AQ sama dengan R kuadrat, sehingga 0 dikali AQ sama dengan R kuadrat. Nah, AQ sama dengan R kuadrat per 0. Hasilnya tak terdefinisikan tuh. Artinya, tidak ada Q sehingga AA dikali AQ sama dengan R kuadrat. Bisa kita simpulkan bahwa apabila P sama dengan A, maka tidak ada Q elemen V, sehingga AP dikali AQ sama dengan R kuadrat. Jadi, T bukanlah fungsi dari V ke V. Nah, karena salah satu syarat dari suatu transformasi sudah tidak dipenuhi, bisa kita simpulkan bahwa T bukanlah suatu transformasi. Baik, selanjutnya kita ada pertanyaan. Ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan, V bidang Euclid, sedangkan A suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P elemen V. Yang pertama, jika P sama dengan A, maka T1P sama dengan A. Kemudian yang kedua, jika P bukan sama dengan A, maka T1P sama dengan P aksen, dengan P aksen merupakan titik tengah AP. Selanjutnya, kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya, V bidang Euclid dan G suatu garis tertentu untuk setiap P elemen V. 1. Jika P elemen G, T2P sama dengan P. Yang kedua, jika P bukan elemen G, maka T2P sama dengan P aksen dengan P aksen merupakan titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Pertanyaannya, selidiki apakah T2 suatu transformasi? Dan yang kedua, apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1? Dari penyelesaian soal ini, ditunjukkan bahwa T2 merupakan fungsi dari V ke V. Kemudian, T2 merupakan fungsi bijektif, di mana kita harus menunjukkan bahwa T2 merupakan fungsi kepada, serta T2 merupakan suatu fungsi satu-satu. Untuk yang pertama, kita buktikan bahwa T2 merupakan fungsi dari V ke V. Berdasarkan 2.1, jika X elemen V dan X elemen G, maka X tunggal dari X oleh T2. Berdasarkan 2.2, jika X elemen V dan X bukan elemen G, ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi, untuk X elemen V dan X bukan elemen G, ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2. Bisa kita simpulkan bahwa T2 merupakan suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua, kita buktikan bahwa T2 adalah fungsi bijektif. Yang pertama, kita buktikan bahwa T2 merupakan fungsi kepada. Ambil sembarang Y elemen V, apabila Y elemen G adalah prapeta Y oleh T2. Apabila Y bukan elemen G, ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Misalkan nih, N merupakan
irisan dari G dengan L. Akibatnya, ada garis NY. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX sehingga Y merupakan elemen dari garis NX dan YN sama dengan XY. Dari uraian tersebut ada X sehingga garis YX tegak lurus dengan G dan Y merupakan transformasi dari X. Maka terbukti bahwa T2 merupakan fungsi kepada. Yang kedua, kita buktikan bahwa T2 merupakan fungsi satu-satu. Ambil dua titik sembarang X, Y, elemen V, sehingga X bukan sama dengan Y. Untuk X dan Y pada sisi yang berbeda oleh garis G, di mana transformasi X bukan sama dengan transformasi Y, sebab transformasi X dan transformasi Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Untuk X dan Y pada sisi yang sama dengan G, dengan garis XY tegak lurus dengan G, karena XY tegak lurus G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G berbeda. Akibatnya, transformasi dari X tidak sama dengan transformasi dari Y, sebab jarak dari transformasi X ke G separuh jarak dari X ke G. Sementara itu, jarak dari transformasi Y ke G separuh jarak dari Y ke G. Untuk X dan Y pada sisi yang sama oleh G, di mana garis XY tidak tegak lurus dengan G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui Y tegak lurus dengan G, sehingga G sejajar dengan L. Karena transformasi X merupakan elemen L dan transformasi Y merupakan elemen M dan L sejajar dengan M, maka transformasi X tidak sama dengan transformasi Y. Jadi, T2 merupakan fungsi satu-satu. Karena T2 fungsi kepada dan fungsi satu-satu, T2 pun suatu fungsi bijektif. Dengan demikian, T2 merupakan fungsi dari V ke V dan bijektif, sehingga T2 disebut sebagai suatu transformasi. Pembuktian selesai. Oke, untuk soal terakhir. Misalkan diberikan dua buah transformasi T1 dan T2, maka T1 komposisi T2 sama dengan komposisi T1 inverse. Oke, untuk membuktikan teorema ini, kita akan jabarkan bahwa T2 inverse komposisi T1 inverse komposisi T1 komposisi T2 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse bundaran T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran epsilon bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T2, sehingga sama dengan epsilon. Di sisi lain, T1 bundaran T2 bundaran T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T2 bundaran T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran epsilon bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T1 inverse. Maka hasilnya adalah epsilon. Jadi T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan epsilon. Maka T2 inverse bundaran T1 inverse merupakan balikan dari transformasi T1 bundaran T2. Tentunya kita telah mengetahui bahwa transformasi balikan T1 bundaran T2 ditulis sebagai notasi T1 bundaran T2 inverse dan tunggal. Akibatnya, T1 bundaran T2 inverse sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse. Pembuktian selesai.